Selamat pagi, anak-anak kelas 6A. Bertemu kembali dengan Mem Evi di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang negara Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Kita akan belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara atau negara ASEAN. Kalian tahu apa saja negara mana saja yang merupakan negara ASEAN? Ada 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pertama, Indonesia. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Memiliki banyak gunung, pegunungan, lautan luas, sungai, dan danau. Kehidupan sosial budayanya, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2018 adalah 270.054.853 jiwa. Penduduknya sebagian besar beragama Islam, sebagian kecil beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak adalah etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bahasa resminya tentu adalah bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Kedua, negara Malaysia. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Malaysia? Negara Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat negara Malaysia terletak di Semenanjung Malaya dan wilayah timur negara Malaysia terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia Timur sebagian besar pegunungan. Wilayah Malaysia Barat beragam, berupa dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Malaysia Barat mengalir Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan di Malaysia Timur mengalir Sungai Rajang. Bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di negara Malaysia? Jumlah penduduknya di tahun 2013 adalah 29.628.392 jiwa. Etnis di negara Malaysia yaitu etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari lainnya adalah bahasa Inggris, India, dan Mandarin. Ketiga, negara Singapura. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Singapura? Negara Singapura sebagian besar berupa dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Puncak Bukit Timah berada di bagian tengah, bukit-bukit rendah di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalam terletak di Singapura. Kehidupan sosial budayanya, jumlah penduduk Singapura di tahun 2013 yaitu 5.460.302 jiwa. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa, sebagian kecilnya etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar beragama Buddha, sebagian kecil beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Negara Singapura merupakan negara termaju di negara ASEAN. Yang keempat, yaitu negara Thailand.
Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Thailand? Bagian tenggara negara Thailand merupakan pegunungan dan perbukitan. Bagian selatan merupakan semenanjung Melaka. Pegunungan utara sebelah selatan terdapat dataran rendah. Pada pegunungan utara di sebelah selatan terdapat dataran rendah. Bagian tengah, yaitu dataran rendah yang subur, terdapat sungai Chao Phraya. Bagian timur terdapat sungai Mekong yang merupakan pembatas dengan negara Laos. Bagian timur laut, Plato Korat. Terdapat Plato Korat, yaitu wilayah yang kurang subur. Pada kehidupan sosial budaya di negara Thailand, jumlah penduduknya di tahun 2013 yaitu 67.448.120 jiwa. Etnisnya di negara Thailand adalah etnis Thai. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Ya, mungkin sampai situ untuk negara Thailand. Berikutnya adalah negara Filipina. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Filipina? Negara Filipina terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungainya pendek, berarus deras, dan berkelok-kelok, sehingga jarang dijadikan jalur transportasi. Jumlah penduduk di Filipina 102.624.209 jiwa di tahun 2016. Etnisnya adalah etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Brunei Darussalam? Negara Brunei Darussalam seluruh daratan dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Bagian barat berupa dataran rendah dan pantai berawak. Bagian timur berupa perbukitan. Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di Brunei Darussalam. Jumlah penduduknya di tahun 2016 yaitu 436.620 jiwa. Etnisnya adalah etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar beragama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, bahasa sehari-hari adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Berikutnya adalah Vietnam, negara Vietnam. Bagaimana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya di negara Vietnam? Negara Vietnam terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan Anang. Sebelah utara terdapat delta Sungai Merah. Jumlah penduduknya di tahun 2013 yaitu 92.477.857 jiwa. Sebagian besar penduduknya etnis Kin. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Ya, mungkin sampai situ untuk negara Vietnam. Berikutnya adalah negara Laos. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Laos. Tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Mengapa negara Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai? Karena negaranya dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Wilayahnya bergunung-gunung dengan hutan hujan tropis yang lebat. Sebagian besar merupakan dataran tinggi. Di bagian utara terdapat pegunungan Cordillera Annam. Dataran rendah berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah tersubur dan terpadat di Laos adalah daerah sekitar Sungai Mekong.
Jumlah penduduk di tahun 2013 adalah 6.695.166 jiwa. Sebagian besar penduduknya etnis Laos, sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Laos. Bahasa sehari-hari yang lain adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Yang kesembilan adalah negara Myanmar. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Myanmar. Keadaan alamnya berupa dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan. Di bagian tengah merupakan dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy sampai Pitang. Di bagian selatan merupakan pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduknya adalah 55.167.330 jiwa di tahun 2013. Terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Yang terakhir anak-anak, negara Kamboja. Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara Kamboja adalah di bagian timur negara Kamboja sebagian besar merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat laut terdapat dataran Pachus Rine terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduknya di tahun 2013 15.205.539 jiwa. Sebagian besar merupakan suku bangsa Khmer, sebagian kecil suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Demikianlah anak-anak tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kalian bisa mencari informasi, belajar di sumber-sumber yang lainnya. Tetap semangat dalam belajar.